Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yunali, NIM 2255201002, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, saya akan membahas tugas pertama, basis data. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Database dapat berisi berbagai jenis data termasuk teks, angka, gambar, video, dan file. Sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Sistem basis data menyediakan antarmuka antara pengguna dan database, sehingga pengguna dapat mengakses dan memanipulasi data dengan mudah. DBMS atau database. DBMS atau Database Management System adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. DBMS terdiri dari beberapa komponen, antara lain data dictionary, komponen yang menyimpan informasi untuk struktur data, data types, dan hubungan antar tabel. Query language adalah komponen yang digunakan untuk mengakses data dari database. Data manipulation language adalah komponen yang digunakan untuk memanipulasi data yang dari database, seperti memasukkan, menghapus, dan memperbarui database. Data access language adalah komponen yang digunakan untuk mengakses data dari database melalui aplikasi. Kita memerlukan database karena database dapat menyimpan data dengan lebih efisien dan efektif daripada menyimpan data secara manual. Database dapat membantu kita untuk mengelola data dengan lebih baik, seperti menjaga konsistensi data dan mencegah duplikasi data. Database dapat membantu kita untuk mengakses data dengan lebih cepat dan mudah. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan database. Ada sistem informasi pelanggan, sistem penjualan, sistem inventory, sistem keuangan, sistem akademik, dan sistem pemerintahan. Baiklah, saya akan lanjut ke tugas 2 dari basis data. Yang pertama ada 3 level basis data, yaitu level internal atau fiskal. Level internal atau fiskal yaitu tingkat tertinggi untuk data apapun yang disimpan sebagai teks atau gambar. Ini berlaku untuk data karyawan pribadi yang disimpan oleh Departemen HRD perusahaan. Yang kedua, logika atau konseptual. Level ini yang menampilkan data dan koneksi yang diekstrak dari seluruh database. Ini mirip dengan pelanggan yang membeli jenis produk tertentu yang telah terverifikasi oleh penjual. Level 3, level pengguna atau user atau eksternal. Tingkat tertinggi di mana sebagian besar orang dapat mengakses atau melihat data database. Berikut adalah beberapa contoh dari sekretaris perusahaan yang menunjukkan kemajuan kegiatan kepemimpinan yang telah disepakati dan diselesaikan. Yang kedua ada organisasi hierarki database. Organisasi hierarki database adalah struktur yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Garis ini terdiri dari beberapa ambang, mulai dari ambang yang sangat tinggi hingga ambang-ambang yang cukup rendah. Pada tingkat tertinggi ada database. Database adalah kumpulan data yang terkait erat. Database dapat dibandingkan dengan folder yang berisi file. Tabel berada bawah tingkat database. Tabel adalah kumpulan data dengan struktur yang sama. Tabel dapat dibandingkan dengan lembar kerja dengan tata letak kolom dan baris. Di bawah tabel berjudul kolom. Kolom mengacu pada kumpulan data yang tercetak secara identik. Kolom dapat dibandingkan dengan baris tunggal dalam lembar kerja. Dengan garis tingkat rendah, terdapat baris adalah kumpulan besar data untuk satu entitas. Data baris dapat dibandingkan dengan data baris tunggal dalam spreadsheet.
Yang ketiga ada contoh penggunaan database di kehidupan sehari-hari. Seperti data transaksi untuk pembelian yang dilakukan di retail. Database ini akan mencakup informasi tentang produk yang dijual, harga mereka, jumlah sampel, dan informasi pelanggan. Dengan kehadiran database ini, kita dapat dengan mudah menangani penjualan, menangani stok, dan memberikan layanan pelangganan yang lebih baik. Database biasanya digunakan oleh sistem perdagangan untuk menyimpan informasi tentang produk, pelanggan, dan transaksi. Sebagai contoh, database aplikasi kasir biasanya digunakan oleh aplikasi berbasis database untuk menyimpan informasi tentang pengguna, vendor, dan transaksi penjualan. Kemudian, database yang disebutkan di atas dapat digunakan untuk memantau transaksi penjualan, mengevaluasi kotak penjualan, dan menyesuaikan pesanan penjualan. E-commerce mengacu pada transaksi penjualan online yang menggunakan internet. Database digunakan dalam e-commerce untuk menyimpan berbagai data, termasuk produk, pelangganan, transaksi, dan data lainnya. Melalui penggunaan database, e-commerce dapat memberikan kondisi yang lebih menguntungkan. Baiklah, saya akan membahas tugas mahasiswa ketiga saya. Pertama ada mahasiswa dengan mata kuliah menggunakan relasi mengambil harus bersifat mani-to-mani karena satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah juga dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Yang kedua ada mata kuliah dengan perkuliahan yang memiliki relasi bersifat one-to-one dan setiap mata kuliah yang dapat diampu oleh satu perkuliahan dan setiap perkuliahan yang dapat diampu oleh satu mata kuliah. Yang ketiga ada dosen dengan mata kuliah dapat relasi mengajar yang bersifat mani-to-mani karena satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah juga dapat diampu oleh banyak dosen. Yang keempat ada perkuliahan dengan dosen menggunakan relasi mengajar yang bersifat one-to-many dan satu perkuliahan dapat memiliki banyak dosen. Kelima ada dosen dengan jadwal menggunakan relasi mengajar yang bersifat mani-to-many karena satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Begitu pula dengan mata kuliah, satu mata kuliah dapat diampu oleh banyak dosen. Pada mahasiswa dapat PK yaitu NIM dan PK-nya kode MK. Pada mata kuliah dapat PK-nya kode MK dan PK-nya kode jadwal. Pada perkuliahan dapat PK-nya kode jadwal dan PK-nya NID. Pada dosen, entitas dosen dapat PK-nya NID dan PK-nya kode MK. Pada jadwal terdapat PK-nya kode jadwal dan PK-nya NID. Baiklah, selanjutnya tugas 4. Jelaskan simbol yang ada pada IRD dan contohnya. Pertama ada entity. Entity adalah objek atau benda yang dapat dibandingkan dengan objek benda lainnya. Entity digunakan dalam IRD atau Entity Relationship Diagram untuk menyajikan objek atau konsep yang akan dimasukkan ke dalam database. Entity terdiri dari beberapa kualitas yang membedakan mereka dari entitas lain atau membedakannya satu sama lain. Dan setiap objek harus memiliki properti yang berbeda yang disebut kunci utama. Simbol entity digambarkan dengan persegi panjang seperti gambar di bawah ini. Dan contoh entity ada pelanggan. Di pelanggan ada identitas pelanggan ada nama, alamat, telepon, dan produk ada nama, harga, dan deskripsi. Yang kedua ada back entity. Back entity adalah entity dalam database relasional yang tidak dapat diidentifikasi secara unik oleh atributnya saja. Ini bergantung pada kombinasi atributnya dan kunci primer dari entitas kuat terkait yang dikenal sebagai entitas pemilik identifikasi untuk membentuk kunci komposit. Dan di bawah ini dapat gambar back entitas. Contohnya ada customer, di dalam customer ada ID, nama, dan alamat. Order ada ID, customer ID, dan order line ada ID, order ID, dan produk ID. Selanjutnya relationship.
Relationship adalah koneksi antara dua database atau lebih. Hubungan mengungkapkan bagaimana individu paling mirip satu sama lain dan dapat diidentifikasi oleh simbol yang terbuat dari ketupat putih. Hubungan juga dapat memiliki atribut yang dikenal sebagai relasi yang mengekspresikan informasi yang lebih mendalam tentang ikatan antara para pihak. Dalam URD, relasi ditunjukkan oleh garis yang menghubungkan antara dua entitas dan memiliki pantograf yang menunjukkan arah relasi. Dan di bawah ini gambar relationship dari seperti belah ketupat, dan contohnya identitas pembeli ada jumlah dan harga. Dan selanjutnya ada identifying relationship, seperti istilah identifikasi hubungan dalam konteks IRD mengacu pada hubungan antara entitas lemah dan entitas kuat, di mana entitas yang lemah tidak dapat diidentifikasi secara unik dalam tidak adanya entitas yang kuat. Identifikasi hubungan dilakukan dengan menggunakan garis ganda yang menghubungkan entitas yang lemah dan kuat, serta panah tanda yang menunjukkan arah hubungan. Selain itu, identifikasi hubungan menunjukkan bahwa kunci utama dari entitas yang kuat menjadi kunci asing untuk objek yang lemah. Untuk gambarnya seperti belah ketupatnya ada garis di dalamnya, dan contohnya ada pesanan, dan pesanan ada ID dan tanggal pesanan. Selanjutnya atribut. Atribut adalah karakteristik dari suatu entitas yang digunakan untuk menggambarkan entitas tersebut secara mendalam. Setiap entitas memiliki atribut unik yang dapat dibandingkan dengan entitas lain. Atribut dapat mengambil bentuk kunci, sampel, multinilai, dan deklaratif. Atribut diwakili dalam IRD oleh simbol oval dan mungkin memiliki teks di dalamnya yang menggambarkan atribut tersebut. Atribut digunakan untuk menyimpan data tentang entitas tersebut. Seperti di bawah ini, simbol atribut seperti oval, dan contohnya di identitas pelanggan ada nama, alamat, dan telepon, dan di produk ada nama, harga, dan deskripsi. Selanjutnya atribut kunci. Atribut kunci digunakan untuk mewakili entitas tertentu dengan cara yang unik dan berbeda. Atribut kunci dapat merupakan atribut tunggal atau kombinasi dari beberapa atribut yang dapat secara unik menggambarkan semua data baris dalam tabel data. Kunci juga dapat digunakan sebagai kunci utama. Atribut kunci diwakili oleh simbol oval dengan garis horizontal yang mengalir melalui itu. Entitas lain juga dapat menggunakan kunci atribut sebagai kunci asing untuk memfasilitasi negosiasi antara entitas. Jadi contohnya, itu simbol atribut kunci, dan contoh di pelanggan ada ID dan produk juga ada ID. Atribut komposit. Atribut komposit terdiri dari sejumlah atribut yang lebih kecil dengan artefak yang relevan. Atribut komposisi dapat diubah menjadi beberapa atribut yang lebih canggih dan khusus. Untuk menyederhanakan entry dari data dan menjawab pertanyaan database yang relevan, atribut digunakan dalam komposisi. Atribut komposisi diwakili oleh simbol oval yang terdiri dari beberapa sub-oval yang masing-masing mengidentifikasikan elemen yang membentuk atribut komposition tersebut. Dan seperti bawah ini, atribut komposit simbolnya, dan contohnya ada di alamat terdapat jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Selanjutnya ada atribut derivatif. Atribut yang berasal dari atribut lain dan tidak perlu ditampilkan dalam diagram IRD atau dimasukkan ke dalam database. Atribut yang berasal dari atribut lain yang sudah ada di database dapat disatukan atau diekstrak. Derivat atau atribut dapat membantu dengan analisis data dan database dan pengembangan keputusan. Dalam IRD, atribut yang berasal diwakili oleh simbol oval dengan garis putus-putus. Nah, seperti di bawah ini, dan contohnya, misalnya terjual, dalam terjual ada jumlah dan harga. Selanjutnya ada total participation of E2NR. Adalah konsep dalam diagram hubungan entitas yang menunjukkan bahwa setiap entitas dalam entitas I2 harus
berpartisipasi dalam hubungan R. Menurut pernyataannya berbeda, setiap entitas di E2 harus hadir dalam setidaknya satu relasi di R. Konsep ini diwakili dalam IRD oleh simbol ganda yang menghubungkan entitas E2 dengan representasi R. Contoh total partisipasi E2 dalam R adalah hubungan antara entitas detail pesanan dan header pesanan. Dalam sistem pesanan, setiap detail pesanan harus terhubung hanya dengan satu header pesanan. Di bawah ini contoh simbolnya, dan contohnya ada workshop, ada employer ID dan departemen ID. Selanjutnya ada koordinati Casio 1 and 4 I1 2 and 2 in R. Ada sebuah konsep dalam entity relational diagram yang menunjukkan bahwa setiap entitas dalam entitas I1 dapat terhubung ke banyak entitas di entitas I2 dalam hubungan R. Dalam ungkapan lain, setiap entitas dalam I1 dapat berkomunikasi dengan banyak entitas di entitas I2 dalam konteks R. Konsep ini disajikan dalam IRD dengan simbol yang menghubungkan entitas L1 dan L2 dan memiliki panah yang menunjukkan sudut resolusi. Dan bawah ini contoh entitasnya, contoh simbolnya, dan terdapat contohnya place, customer ID, dan order ID. Yang kedua, jelaskan apa saja bentuk hubungan yang ada pada IRD dan contoh. Metode bentuk hubungan IRD adalah cara untuk menggambarkan hubungan antara dua orang jika tidak lebih. Simbol untuk jenis koneksi ini adalah ketupat belah yang menghubungkan dua atau lebih. Ada tiga jenis hubungan dalam IRD, yaitu one to one, satu ke satu. Komunikasi antara dua entitas adalah ketika masing-masing entitas hanya dapat berkomunikasi dengan satu entitas lain. Contohnya, setiap siswa hanya memiliki satu kartu siswa. Setiap kendaraan hanya memiliki satu nomor identitas polisi. One to many, komunitas satu ke banyak antara dua entitas adalah ketika satu entitas dapat terhubung ke beberapa entitas lain, sedangkan entitas lain hanya dapat menghubungkan ke satu entitas lain. Contohnya, satu orang dapat menjual banyak barang. Dan selanjutnya ada satu guru mampu mengajarkan banyak pengikut. Yang ketiga ada money to money, money to one, yaitu hubungan multi satu antara dua entitas adalah satu di mana beberapa entitas dapat terhubung dengan hanya satu entitas lain. Sementara hanya satu entitas lain dapat menghubungkan dengan entitas lainnya. Contohnya, satu pembeli dapat membeli banyak barang, atau banyak wanita bisa belajar dari seorang mentor. Money to money adalah koneksi antara dua entitas di mana beberapa entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lain. Contohnya, banyak wanita mampu membawa banyak buku teks. Money relationship adalah hubungan antara seseorang dan dirinya sendiri. Contohnya, apa saja bisa menjadi pemimpin kelas, atau setiap produk dapat memiliki sejumlah besar ulasan. Yang ketiga, buatlah sebuah IRD yang terjadi pada kegiatan sehari-hari. Pada IRD yang saya buat ini terdapat relasi banyak mahasiswa meminjam buku, dan di dalam mahasiswa ada terdapat entitas alamat, nama mahasiswa, nomor mahasiswa, dan di dalam atribut meminjam terdapat denda, tanggal kembalian, dan tanggal pinjaman. Dan di dalam entitas buku terdapat jumlah dan nomor buku, pengarang, judul, dan penerbit. Di mahasiswa terdapat PK, yaitu nomor mahasiswa, dan di buku terdapat PK, yaitu nomor buku. Dan seperti itulah entitas yang saya buat tugas kelima beserta saya. Yang pertama ada file, di dalam file ada di data mahasiswa terdapat tabel,
ada NIM, nama, kode, dan jenjang pendidikan. Di NIM misalnya NIM-nya CLZ 22552003, dan kodenya teknik informatika dan jenjangnya S1. Begitu juga selanjutnya ini dia, dan NIM-nya 22552008, dan kode teknik informatika dan jenjang pendidikan S1. Begitu juga dengan selanjutnya. Di data dosen ada kolom NIP, nama dosen, dan mata kuliah. Di NIP terdapat NIP dosen, yaitu dosen Musli, Yeni Eskom dan Mkom di mata kuliah PBO. Atau selanjutnya Dian Eka Putra Eskom dan Mkom dengan NIP 710657 dan mata kuliahnya basis data. Itu juga selanjutnya. Pada data mata kuliah terdapat kode MK, nama MK, semester, dan SKS. Pada nama MK terdapat kode MK 120303 dan semester 3 dan terdapat 4 SKS. Pada basis data terdapat kode MK 120310 semester 3 dan terdapat 3 SKS. Itu juga selanjutnya. Pada data perkuliahan dapat kode MK, tabel kode MK dan kode nama mahasiswa dan tabel NIM dan nilai. Pada nama mahasiswa LG dan kode MK-nya 120303 terdapat NIM-nya 2255201003 dan nilainya 90. Dan misalnya dengan nama mahasiswa Lydia kode MK-nya 120310, NIM-nya 2255201008 dan nilainya 90. Ketiga selanjutnya, pada data jadwal terdapat kode MK, halit, waktu, dan ruang. Di tabel kode MK 12.03 pada harinya Selasa dan waktunya jam 8 sampai jam 10 lewat dan di ruang labor komputer. Pada kode MK 12.03.10 pada hari Rabu, waktu jam 10 lewat sampai jam 12 lewat dan di ruangan labor komputer. Kita juga selanjutnya. Yang kedua, hierarki. Pada gambar di atas menunjukkan adanya hubungan antara entitas dosen dengan entitas mata kuliah, entitas dosen dengan mata kuliah, serta dengan entitas mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, seperti dosen dan Sayendra Safira Eskom, Mkom, dengan mata kuliahnya komputer dan masyarakat dan grafika komputer dan visualisasi. Di komputer dan masyarakat terdapat mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut seperti Salman, Sabri, Anes saja. Pada grafika komputer dan visualisasi, mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya terdapat Cindy, Elzi, Ali, dan Lydia. Yang ketiga ada jaringan. Pada gambar di atas dapat dilihat adanya hubungan antara entitas dosen, entitas mata kuliah, dan entitas mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut dengan mata kuliah yang dipilihnya. Seperti dosennya Sayendra Safira Eskom, Mkom, yang mengajar mata kuliah komputer dan masyarakat dan grafika komputer dan masyarakat. Di komputer dan masyarakat terdapat mahasiswanya Salman, Sabri, Anes saja. Dan di grafika komputer dan masyarakat ada Cindy, Elzi, Ali, dan Lydia. Tetapi yang Cindy, Elzi, Ali, Lydia dapat mengambil mata kuliah komputer dan masyarakat juga. Pada relasional dapat mahasiswa mengambil mata kuliah dan mata kuliah diampu oleh dosen dan mata kuliah dapat memiliki perkuliahan. Dalam gambar di atas dapat lihat bahwa mahasiswa mengambil lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Banyak mata kuliah dapat diampu oleh satu dosen, serta satu mata kuliah dapat memiliki beberapa perkuliahan. Baiklah, saya akan membahas tentang normalisasi. Pada toko susu terdapat penjualan atau kode jual. Pada tabel penjualan ada kode jual, tanggal jual, kode barang, nama barang,
harga, kode pelanggan, nama pelanggan, dan jumlah pembeli. Pada penjualan ini belum bisa disebut normalisasi karena tidak ada PK-nya. Bisa saja ada PK karena ada nama barang dan kode pelanggan. Tapi pada kode jualnya terdapat adanya tidak normal karena ada duanya seperti PJK 02 ada dua atau ada duanya penjualan transaksi. Jadi jika ingin ada PK, kita bisa menghapus PJK 02 yang ini atau yang bawahnya. Bentuk normal 2 ini terbentuk di pemecahan pada normal pertama. Pada panjang normal pertama terdapat barang, pelanggan, dan jual. Pada barang terdapat PK yaitu kode barang, dan ini sudah benar, sudah bisa digunakan. Dan pada pelanggan sudah terdapat PK yaitu kode pelanggan, dan pada jual PK-nya belum ada tetapi PK-nya udah ada, yaitu kode barang dan kode pelanggan. Kenapa PK-nya belum ada? Karena adanya ketidaknormalisasian atau normal pada transaksi atau tabel pada kode jual ini tersebut, seperti PJK 02-nya yang ini nih nggak bisa digunakan. Jadi untuk melanjutkannya agar bisa terlaksana terjalan transaksinya, maka lanjut pada bentuk normal ketiga. Pada bentuk normalisasi kedua tadi belum terpecahkan dan terselesaikan, maka kita pecahkan ke bentuk normalisasi ketiga. Pada normalisasi ketiga ada 4 tabel, yaitu barang, pelanggan, jual, dan detail. Pada tabel barang terdapat PK yaitu kode barang, dan ada nama barang, harga, dan PK-nya kode barang. Yang pada pelanggan terdapat PK-nya kode pelanggan, dan jual PK-nya ada kode jual dan kode pelanggan. Pada kode pelanggan jual ini VK. Kenapa VK? Karena di kode pelanggan pada tabel pelanggan termasuk PK, di body penjualan VK karena terhubung untuk penghubung pelanggan dan penjualan. Pada detail terdapat PK, kode jual, dan kode barang, dan ada jumlah pembeli. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan, dan itu cuma itu yang bisa saya jelaskan pada tugas pencatatan 1-5 dan normalisasi saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.